Selamat pagi kepada Bapak dosen pengajar, Bapak Harto Tanujaya, STMT. Perkenalkan, nama saya Dionysius Edward dengan NIM 515-190057 akan melakukan presentasi berdasarkan rangkuman yang telah dibuat dengan judul Pengaruh Laju Aliran Coolant Campuran Air dengan Etilen Glikol terhadap laju perpindahan panas dan penurunan tekanan radiator otomotif. Radiator adalah alat yang berfungsi untuk memindahkan panas antara sistem tanpa adanya perpindahan massa atau disebut sebagai pendingin. Sistem pendingin adalah alat yang berfungsi untuk menstabilkan temperatur bertujuan untuk menghindari pembakaran berlebihan yang dapat menyebabkan perubahan sifat mekanis dan bentuk dari komponen mesin. Jika perubahan terjadi, hal tersebut akan berdampak pada keefektifan dan usia mesin. Saat ini, coolant engine banyak yang menggunakan perpaduan antara air dengan etilen glikol. Hal itu dikarenakan perpaduannya memiliki komposisi campuran dengan konduktivitas termal terbaik yaitu komposisi 20%, besar laju aliran udara melalui radiator dan laju aliran fluida coolant yang masuk ke dalam radiator sebanding dengan penurunan tekanan fluida. Penurunan tekanan tersebut membuktikan adanya kehilangan energi akibat gesekan antara tekanan fluida dengan permukaan saluran. Penurunan tekanan tersebut berhubung langsung dengan laju perpindahan panas pada radiator. Hal tersebut menjadi alasan penguji laju aliran fluida pada radiator. Perbandingan juga dilakukan dengan antara jenis fluida coolant air dengan fluida campuran air dengan etilen glikol. Untuk mengetahui penurunan tekanan pada radiator otomotif, bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian adalah campuran air dengan etilen glikol 20%, volume sebagai fluida panas, dan udara sebagai fluida dingin, yang bertujuan untuk mendinginkan fluida panas dengan metode cross-flow heat exchanger. Alat yang digunakan untuk mengambil data adalah unit stand radiator, atau sistem pompa coolant pendingin, sistem pemanas fluida coolant, dan sistem hembusan udara lingkungan. Berikut merupakan gambar skema alat unit stand radiator dan dimensi dasar. Tahapan pengujian. Terdapat beberapa tahap-tahap dalam pengujian, yaitu yang pertama, mempersiapkan alat yang digunakan dan mengkalibrasi semua alat ukur. Mempersiapkan fluida coolant dengan mencampur air dengan 20% etilen glikol. Yang ketiga, menghidupkan heater dan thermokontrol, kemudian mengatur pada suhu 80 derajat Celcius. Yang keempat, menghidupkan fan dan mengatur kecepatan laju aliran udara, variasi pertama 3 meter per second, dengan mengatur frekuensi pada inverter. Yang kelima, menghidupkan pompa air, mengatur laju aliran fluida variasi pertama 40 rpm pada rotameter, dan mengamati temperatur hingga keadaan steady state 80 derajat Celcius. Yang keenam, mencatat seluruh data temperatur dan beda ketinggian pada manometer. Data akan diambil sebanyak 3 kali untuk setiap variasi temperatur udara setiap 15 menit. Dalam penelitian, ini terdapat 20 rumus yang digunakan dalam percobaan, yaitu rumus diameter hidrolik pipa radiator, luas perpindahan panas pada tub sisi dinding luar tanpa sirip, keliling penampang tub sisi dinding dalam, luas perpindahan panas pada tub sisi dalam, luas permukaan rata-rata dinding pipa, luas penampang tub sisi dinding dalam, luas perpindahan panas total pada sisi coolant, luas leluan coolant total, sifat-sifat coolant pada T-bulk, sifat-sifat udara pada T-bulk pada TB, laju aliran massa coolant di pipa radiator, laju perpindahan panas,
persentase kesalahan keseimbangan energi, nilai delta T untuk aliran melintang, faktor koreksi LMTD, F, untuk menukar kalor aliran melintang dengan kedua fluida tidak bercampur, koefisien perpindahan panas konveksi rata-rata berdasarkan sisi permukaan coolant, bilangan Reynolds aliran coolant pada tub, menghitung Nusselt aktual rata-rata, validasi bilangan Nusselt rata-rata di pipa radiator dan penurunan tekanan coolant. Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa hasil yang diperoleh, yaitu pada uji validasi hubungan Reynolds dengan Nu aktual dan Nu nitus water untuk coolant water. Hasil pengujian menunjukkan adanya perbedaan nilai rata-rata Nu eksperimen dengan korelasi Nu prediksi nitus water untuk coolant air, yaitu sebesar 2,75%, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini valid karena penyimpangan tidak melebihi batas penyimpangan, yaitu 10%. Grafik kedua merupakan hubungan Reynolds dengan Nusselt untuk coolant 20% EG dan 80% air. Terdapat penyimpangan rata-rata yang masih dalam batas validasi, yaitu 2,71%. Dapat disimpulkan bahwa nilai bilangan Nusselt aktual adalah valid. Pengaruh variasi debit coolant terhadap laju terdapat pada grafik pertama, menunjukkan semakin besar laju aliran coolant, maka turbulensi yang terjadi pada coolant juga semakin besar. Peningkatan laju perpindahan panas diakibatkan oleh aliran turbulen coolant. Debit aliran coolant pada radiator yang semakin besar menyebabkan laju perpindahan panas pun semakin besar, baik menggunakan coolant air murni dan coolant campuran 80% air dengan 20 etilen glikol. Pada grafik kedua, laju perpindahan panas antara coolant dengan air murni lebih besar dibandingkan laju aliran panas dengan coolant campuran etilen glikol. Pada penelitian keempat, menunjukkan bahwa penambahan debit aliran fluida mengakibatkan meningkatnya laju perpindahan panas. Terdapat pengaruh variasi bilangan Reynolds terhadap bilangan Nusselt. Perbandingan antara penggunaan coolant air dan coolant campuran etilen glikol 20% plus air 80% mengakibatkan koefisien perpindahan panas konveksi berdasarkan sisi coolant berubah. Penambahan etilen glikol pada coolant akan memberikan harga konduktivitas thermal coolant yang lebih kecil. Nilai bilangan Nusselt di sisi coolant menjadi lebih kecil dibandingkan menggunakan coolant dengan komposisi air. Pada gambar kedua, yaitu gambar ke-6, dapat dilihat bahwa semakin besar nilai bilangan Reynolds, maka semakin besar juga nilai bilangan Nusselt-nya. Seperti dengan penelitian 5 dan 6, terjadi kenaikan nilai perpindahan panas pada radiator yang dapat diartikan sebagai kenaikan bilangan Nusselt. Dari tabel properti dapat dilihat bahwa penambahan etilen glikol pada coolant menyebabkan nilai Kf lebih rendah dibandingkan dengan nilai Kf coolant dengan komposisi air. Oleh karena itu, pada kecepatan udara yang sama, coolant dengan komposisi volume etilen glikol 20% dan air 80% memiliki nilai bilangan Nusselt yang lebih kecil dibandingkan dengan coolant komposisi air. Penambahan debit pada coolant yang juga berakibatkan pada naiknya bilangan Nusselt yang terbukti pada penelitian 7 dan 8, yaitu terjadinya peningkatan laju aliran coolant akan memperbesar nilai koefisien perpindahan. Berikutnya, terdapat pengaruh variasi debit coolant terhadap penurunan tekanan pada radio otomotif. Pada grafik pertama, Anda dapat melihat hubungan antara penambahan etilen glikol dan penurunan tekanan. Penambahan etilen glikol pada coolant berdampak pada massa jenis, panas jenis, konduktivitas thermal, dan viskositas. Pada grafik kedua, menunjukkan bahwa air memiliki pressure drop lebih kecil daripada campuran air dengan etilen glikol. Hal tersebut sesuai dengan data percobaan di mana delta P, air pada debit 25 lpm, lebih rendah daripada delta P coolant dengan penambahan etilen glikol sebesar 20%
pada 25 lpm. Pressure drop yang semakin meningkat tajam memberikan dampak semakin meningkatnya pada daya pemompaan. Sesuai dengan penelitian bahwa pressure drop meningkat seiring peningkatan laju aliran massa fluida. Dari penelitian di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil, yaitu perpindahan panas yang semakin rendah, laju perpindahan panas terbesar adalah pada coolant water. Kedua, kenaikan laju perpindahan panas juga dipengaruhi oleh debit coolant. Semakin besar debit, maka laju perpindahan panasnya juga akan semakin besar. Ketiga, penambahan etilen glikol pada coolant akan menyebabkan peningkatan pressure drop di sisi coolant. Sekian video presentasi dari saya mengenai rangkuman yang berjudul pengaruh laju aliran coolant campuran air dengan etilen glikol terhadap laju perpindahan panas dan penurunan tekanan radiator otomotif. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.